Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal ulangan atau sumatif mata pelajaran matematika untuk kelas 8 sekolah menengah pertama kurikulum merdeka bab yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Pembahasan soal-soal ini dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan petunjuknya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, A pangkat 5 sama dengan titik-titik. Pilihannya adalah A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A. Yang B adalah A dikali A dikali A dikali A dikali A. Yang C A ditambah 5, yang D adalah 5A. Maka A pangkat 5 itu adalah bilangan berulang A sebanyak 5 kali, perkalian berulang A sebanyak 5 kali. Maka A pangkat 5 sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikalikan dengan A. Hasilnya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Hasil dari 10 ditambah 2 pangkat 3 adalah titik-titik. Pilihannya A 12, B 14, C 16, D 18. 10 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 10 ditambah 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Berarti perkalian berulang. Angka 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. Maka 10 ditambah 8 hasilnya adalah 18, yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Bentuk sederhana dari P pangkat 3 dibagi P pangkat 12 adalah titik-titik. Pilihannya A 1 per P pangkat 9, B 1 per P pangkat 8, C pangkat 6, dan D pangkat 9. Berarti P pangkat 3 dibagi P pangkat 12 sama dengan P pangkat 3 dibagi P pangkat 12, atau sama dengan P karena pembagian terus basisnya sama adalah P, maka P pangkat 3 dikurangi 12. 3 dikurangi 12 adalah negatif 9. P pangkat negatif 9. P pangkat negatif 9 itu sama dengan 1 per P pangkat 9. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4. Negatif 2 pangkat 5 sama dengan titik-titik. Pilihannya A 32, B negatif 10, C negatif 25, dan D negatif 32. Berarti negatif 2 pangkat 5 itu sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikalikan negatif 2. Berarti perkalian berulang negatif 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah negatif 32. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 5. 2 per 3 pangkat 4. Jadi dalam kurung 2 per 3 pangkat 4 sama dengan titik-titik. A 8 per 12, B negatif 16 per 64, C 16 per 81, D 8 per 81. Berarti kalau dalam kurung 2 per 3 pangkat 4 itu adalah perkalian berulang 2 per 3 sebanyak 4 kali. Berarti 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 16. Kemudian penyebutnya adalah 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3, hasilnya adalah 81. Maka jawaban yang paling tepat adalah 16 per 81. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 6. Bentuk sederhana dari 2 per akar 6 adalah titik-titik. Pilihannya A 1 per 6 akar 6, B 1 per 3 akar 6, C 1 per 2 akar 6, dan D 6 akar 6. Maka jawabannya atau pembahasannya adalah 2 per akar 6 sama dengan 2 per akar 6 dikalikan akar 6 per akar 6. 2 yang perhatikan yang pembilangnya terlebih dahulu.
2 dikalikan akar 6 adalah 2 akar 6. Kemudian akar 6 dikalikan akar 6 adalah 6. Jadi 2 per 6 akar 6. Bisa kita sederhanakan lagi untuk 2 per 6-nya. Masing-masing pembilang dengan penyebut dibagi dengan nilai 2. Hasilnya adalah 1 per 3 akar 6. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Pernyataan yang benar mengenai A pangkat 4 adalah titik-titik. A, bilangan pokoknya adalah 4. Ini adalah salah, karena bilangan pokoknya adalah A. Pangkatnya adalah A. Yang B juga salah, karena pangkatnya adalah 4. Dapat ditulis A dikali A dikali A dikali A. Jadi A pangkat 4 itu sama dengan bilangan perkalian berulang A sebanyak 4 kali. Berarti A dikali A dikali A dikalikan A. Maka jawabannya adalah C. Perhatikan eksponennya adalah A. Salah, karena eksponennya adalah 1. Selanjutnya, jika 8 dikali 4 sama dengan 2 pangkat M, maka nilai M sama dengan titik-titik. Pilihannya A 4, B 5, C 6, D 16. Berarti 8 dikali 4 sama dengan 2 pangkat M. 8 itu adalah kita rubah dulu, berarti ke bilangan berpangkat dengan basis angka 2. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, kemudian dikalikan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, karena bilangan pokoknya sama yaitu angka 2, maka sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat M. Atau 3 ditambah 2 adalah 5, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat M, sehingga M adalah 5. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 10. Jika 5A sama dengan 25 dikali 25 dikali 25, nilai A pangkat 3 sama dengan titik-titik. Pilihannya A 225, B 216, C 125, dan D 64. Jadi kita cari dulu nilai A nya terlebih dahulu. 5 pangkat A sama dengan 25 dikali 25 dikali 25. Maka kita rubah untuk 25 ini ke bentuk bilangan perpangkatan dengan basis atau bilangan pokoknya adalah angka 5. 5 pangkat A sama dengan 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi 5A sama dengan, karena bilangan pokoknya sama yaitu 5, maka sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Maka 5A sama dengan 5 pangkat 6. A nya adalah 6. A nya udah kita ketahui 6. Kemudian pertanyaannya A pangkat 3. Maka A pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 dikalikan 6 dikalikan 6. Hasilnya adalah 216. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 11. Dalam kurung 7 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3 sama dengan titik-titik. Pilihannya A 7 pangkat 5, B 7 pangkat 6, C 14 pangkat 3, D 7 pangkat 9. Perhatikan dalam kurung 7 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3 itu sama dengan 7 pangkat 2, 2 nya dikalikan dengan 3. 7 pangkat 2 dikali 3, 2 dikali 3 adalah 6. Maka sama dengan 7 pangkat 6. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12. Hasil dari akar 7 dikali akar 9 adalah titik-titik. Pilihannya A akar 7, B 2 akar 7, C 3 akar 7, dan D 4 akar 7. Pembahasannya, akar 7 dikali akar 9 sama dengan akar 7 tetap akar 7, akar 9 adalah 3. Jadi akar dari 9 itu adalah 3. Maka 3 dikali akar 7 hasilnya adalah 3 akar 7. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 13. Hasil dari 3 akar 12 ditambah 2 akar 3 adalah titik-titik. Pilihannya A 8 akar 15, B 5 akar 15, C 8 akar 3, dan D 5 akar 3. Kita bahas.
3 akar 12 ditambah 2 akar 3 sama dengan 3 akar 12. Akar 12 itu sama dengan akar 4 dikali 3. Maka 3 akar 4 dikali 3 ditambah 2 akar 3. Perhatikan akar dari 4 adalah 2. Maka sama dengan 3 dikali 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. 3 dikali 2 akar 3 hasilnya adalah 3 dikali 2 adalah 6. Berarti 6 akar 3 ditambah 2 akar 3. 6 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 6 ditambah 2 adalah 8. Kemudian dikalikan akar 3, berarti hasilnya adalah 8 akar 3. Jawabannya yaitu yang C. Soal nomor 14. Hasil dari akar 20 ditambah akar 45 adalah titik-titik. Pilihannya A 5 akar 5, B 5 akar 3, C 5 akar 2, dan D 3 akar 5. Kita bahas. Akar 20 ditambah akar 45 sama dengan akar 20 itu sama dengan akar 4 dikalikan 5, karena 4 dikalikan 5 adalah 20. Kemudian ditambah akar dari 45 itu sama dengan akar 9 ditambah 5, 9 dikali 5, karena 9 dikali 5 adalah 45. Akar dari 4 hasilnya adalah 2. Maka sama dengan 2 akar 5 ditambah akar dari 3, akar dari 9 adalah 3. 3 akar 5. Jadi 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 hasilnya adalah 5 akar 5. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian soal nomor 15. Nilai dari akar 3 dari 61 per 64 sama dengan titik-titik. A 1,125, B 1,25, C 1,75, dan D 1,88. Kita bahas akar dari akar pangkat 3 dari 1, 61 per 64 sama dengan, maka 1, 61 per 64 itu sama dengan 1 dikali 64 ditambah 61. Hasilnya adalah 125 per 64. 120 akar dari 120, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Kemudian akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Maka jawabannya adalah 5 per 4. 5 per 4 itu sama dengan 1,25. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 16. Sapu tangan milik ibu berbentuk persegi dibuat dengan kain yang luasnya 441 cm persegi. Jika setiap pinggir pada sapu tangan akan dipasang renda-renda, maka panjang renda yang dibutuhkan adalah titik-titik cm. Pilihannya A 80, B 82, C 84, dan D 86. Kita bahas. Kalau kita luas sapu tangan atau luas kain itu sama dengan sisi dikalikan sisi. Karena ini berbentuk persegi, maka sisinya adalah sama, yaitu berarti sisi dikali sisi sama dengan S kuadrat atau sisi kuadrat. Luasnya adalah 441. Jadi 441 luas sapu tangan sama dengan S kuadrat. Maka S adalah akar dari 441. Akar 441 adalah 21. Maka panjang sisinya adalah 21 cm. Maka panjang renda itu sama dengan sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau keliling dari persegi. Keliling dari persegi adalah 4 dikalikan sisi. Sisinya berapa? Sisinya adalah 21. Maka 4 dikali 21 hasilnya adalah 84. Maka panjang renda adalah 84 cm, yaitu jawabannya adalah yang C. Soal nomor 17. Akar 8 dikali akar 18 sama dengan titik-titik. Pilihannya A 8, B 8 akar 2, C 12, dan D 8 akar 12. Akar 8 ditambah akar 18. Akar 8 itu sama dengan akar 4 dikalikan 2. 4 dikali 2 adalah 8. Dikali akar dari 18 itu sama dengan akar 9 dikali 2. Karena 9 dikali 2 adalah 18. Perhatikan yang pada akar 4 kali 2.
akar dari 4 adalah 2. Jadi akar 4 dikali 2 itu sama dengan nilai 2 akar 2. Kemudian dikalikan akar 9 dikalikan 2. Akar dari 9 adalah 3. Jadi akar 9 dikali 2 itu sama dengan 3 akar 2. 2 akar 2 dikali 3 akar 2 berarti 2 dikalikan 3. Kemudian dikalikan akar 2 dikalikan akar 2. Berarti 2 dikali 2. 2 dikali akar dikali 3 adalah 6, dikalikan akar 2 dikali 2 itu hasilnya adalah sama dengan 2. Jadi 2 dikali 3 dikali 6 hasilnya adalah 12. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian soal nomor 18, dalam kurung 2 dikurangi akar 7 pangkat 2 sama dengan titik-titik. A 11, B 11 dikurangi 4 akar 7, C 11 dikurangi 2 akar 7, dan D negatif 3 dikurangi 4 akar 7. Jadi dalam kurung 2 dikurangi akar 7 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikurangi akar 7 dikali 2 dikurangi akar 7. Berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 dikurangi 2 dikali akar 7 adalah 2 akar 7. Kemudian dikurangi juga akar 7 dikali 2 adalah 2 akar 7 ditambah akar 7 dikali akar 7 hasilnya adalah 7. Sama dengan 4. 2 akar 7 dikurangi 2 akar negatif 2 akar 7 dikurangi 2 akar 7 hasilnya adalah negatif 4 akar 7. Kemudian ditambahkan 7. Suku yang sejenis yaitu 4 dengan 7 kita jumlahkan 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11 dikurangi 4 akar 7. Jadi hasilnya adalah 4 kurangi 4 akar 7. 11 dikurangi 4 akar 7. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 19, hasil dari 3 akar 6 ditambah 5 akar 6 sama dengan titik-titik. Pilihannya A 8, B 8 akar 6, C 90, dan D 96. Kita bahas 3 akar 6 ditambah 5 akar 6. Hasilnya adalah 5 ditambah 3 adalah 8. Akarnya tetap akar 6, jadi 8 akar 6. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 20. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Ini jawabannya adalah benar karena 2 dikalikan 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 8. Kemudian akar dari 25 adalah 5. Ini juga benar karena 5 kali 5 adalah 25. Akar pangkat 4 dari 625. Jawabannya adalah salah karena akar pangkat 4 dari 625 adalah 5. Jadi 5 dikali 5 dikalikan 5 dikalikan 5 hasilnya adalah 625. Kemudian akar pangkat 5 dari 32 hasilnya adalah 2. Ini juga benar karena 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 32. Selanjutnya bagian yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Jadi ini adalah soal esai. Untuk soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 25. Soal nomor 21. Hasil dari dalam kurung negatif 3 pangkat 4 adalah titik-titik. Berarti negatif 3 pangkat 4 itu adalah perkalian berulang angka 3 sebanyak 4 kali. Berarti negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3. Hasilnya adalah 81. Selanjutnya soal nomor 22, jika 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat n, maka nilai n adalah titik-titik. Apabila kita perhatikan ini bilangan pokoknya sama yaitu angka 3, maka 3 dikali 5 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat n. 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Maka 3 pangkat 14 sama dengan 3 pangkat n, sehingga nilai n nya adalah 14.
Soal nomor 23. Hasil dari 5 akar 5 dikali akar 48 dibagi akar 12 adalah titik-titik. 5 akar 5 yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, berarti 5 akar 5 dikali akar 48. 5 akar 5 dikali 48 itu sama dengan 4 akar 12. 4 akar 12, kemudian akar dari 4 adalah 2. Jadi akar 4 dikali 12 itu sama dengan 2 akar 12. Jadi 5 akar 5 dikalikan 2 akar 12 dibagi akar 12. 5 akar 5 dikali 2 akar 12, berarti 5 dikali 2 adalah 10, akar 60 dibagi 12. Akar dari 10, akar 60 dibagi akar 12 sama dengan 10 akar 60 dibagi 12. 60 dibagi 12 adalah 5. Jadi sama dengan 10 akar 5. Maka jawabannya adalah 10 akar 5. Nomor 24, bentuk sederhana dari PQ dibagi P kuadrat P pangkat 2 Q pangkat 3. Maka kita sederhanakan PQ per P pangkat 2 Q pangkat 3 itu sama dengan P per P pangkat 2 dikalikan Q per Q pangkat 3. Kita pecah terlebih dahulu. P dibagi P pangkat 2 itu sama dengan 1 per P dikali Q dibagi Q pangkat 3, berarti kita coret Q-nya sama dengan 1 per Q pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1 dikalikan 1 sama dengan 1 dibagi P dikalikan Q kuadrat sama dengan PQ kuadrat atau PQ pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 1 P per PQ pangkat 2. Selanjutnya soal nomor 25. Jika 8 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat N, maka nilai N sama dengan titik-titik. 8 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat N. 8 pangkat 4 itu sama dengan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi 4 sama dengan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi N. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikalikan 4. 3 dikalikan 4 adalah 12. Sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan N, berarti 2 pangkat 2 dikalikan N sama dengan 2 pangkat 2N. Maka 2N itu sama dengan 12 nilainya. Sehingga N sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Maka N-nya adalah 6. Demikianlah video pembahasan untuk contoh soal ulangan sumatif kelas 8 bab yang pertama kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.